Kalau ada orang yang nadar kurban, tapi hewan yang dikurbankan itu masih kecil dalam arti belum mencukupi syarat minimal usia kurban, atau hewannya itu cacat ya. Kalau ada seperti itu, maka ya harus tetap disembelih, tapi tidak berstatus sebagai kurban. Karena bagaimanapun kurban itu tidak bisa dengan hewan secara ngawur ya, ada aturannya gitu. Dan ini berlaku juga andai kata ada orang yang nadar menyembelih, yang dinadari adalah hewan yang mencukupi syarat, kemudian setelah itu hewannya cacat. Jadi saat nadar hewannya memenuhi syarat, saat itu cacat. Maka kalau seperti itu hewannya disembelih dan semua hukum udhiyah, semua hukum kurban itu dimiliki oleh hewan itu. Jadi beda ya. Beda antara hewan yang dari awal sudah cacat dinadari dengan hewan yang awalnya tidak cacat lalu muncul kecacatan. Itu berbeda. Kalau yang dari awal cacat ya tetap harus disembelih walaupun tidak berstatus sebagai kurban. Kalau yang dari awalnya tidak cacat itu masih berstatus sebagai kurban. Nah, mengapa dibedakan? Di sini Ali Subro Malisi menjelaskan ya bahwa kekurangan yang ada itu kalau hewannya dari awal sudah cacat itu kekurangannya memang saat nadar sudah kurang gitu loh, saat nadar sudah kurang, sehingga karena dia nadar ya harus dilakukan, tapi hewannya hewannya itu cacat maka tidak memenuhi menjadi kurban. Kalau hewan dari awal itu tidak cacat, dengan dia nadar itu kan sudah keluar dari kepemilikannya. Hanya dengan nadar itu kepemilikannya sudah hilang, maka itu hukumnya adalah hewan kurban. Jadi saat nadar sudah berstatus sebagai hewan kurban, dan kalaupun ada kecacatan yang tiba-tiba datang, nah itu kan di luar kendali gitu, di luar kendali dari penazarnya. Berbeda dengan hewan yang dari awal sudah cacat. Karena nazarnya itu hanya berhubungan dengan hewan yang cacat saja, sehingga tidak ada sifat kesempurnaan menyembelih, sifat kesempurnaan kurban. Kalau dari awal cacat berarti dari awal nazarnya sudah nggak sah gitu. Jadi kalau ada orang yang nazar hewan cacat atau hewannya kecil ya, hewan kecil itu maksudnya hewan yang belum mencapai usia kurban, atau tidak nazar tapi mengucapkan ja'al tuha udhiyatan, aku menjadikan hewan ini hewan kurban. Nah, ini hewannya cacat atau masih kecil, kemudian pemiliknya berkata ja'al tuha udhiyatan, aku menjadikan hewan ini sebagai kurban. Ini juga menurut kita, menurut mazhab Syafi'i, ini statusnya sama seperti hewan yang dinadari. Itu statusnya sama. Memang bukan kalimat nadar, karena kalimat nadar itu ada kriterianya tersendiri, tapi ini hukumnya sama dengan nadar. Nah, orang yang nazar hewan yang tidak mencukupi syarat kurban maka tetap harus disembelih, tetap harus disembelih. Walaupun hewannya cacat, ya karena dia sudah menyanggupkan dirinya untuk menyembelih hewan itu, walaupun sebenarnya tidak sah ya, walaupun sebenarnya tidak sah sebagai kurban. Dan penjelasan di Fathul Mu'in ini adalah penjelasan yang beliau mengikuti dari dua ulama besar yaitu Ibnu Hajar dan Ar-Romli dalam kitab Tuhfah dan Nihayah. Ada satu penjelasan yang ditulis oleh Al-Bujairami ya, Al-Bujairami yang menghasyiai kitab Iqna, itu beliau menjelaskan nazar yang model seperti ini sah ya, nazar yang model seperti ini sah. Jadi penjelasan dalam Bujairami beda dengan dalam Fathul Mu'in ini. Menurut beliau menuliskan bahwa tempat ketidaksahan kurban itu selama hewannya tidak memiliki sifat kecacatan. Kalau dinadari dengan kondisi hewannya sudah cacat, dicontohkan seperti kalimat lillahi alayya an udhiya bihadhihi. Padahal hewannya pincang ya, ada hewan pincang, kemudian pemiliknya mengatakan lillahi alayya an udhiya bihadhihi.
saya bernadar kepada Allah untuk mengorbankan hewan ini, atau ja'altu hadi udhiyah, sedangkan hewannya misalkan sakit misalkan, atau lillahi alayya an udhiya bi arja. Pokoknya nadarnya itu hewan-hewan yang tidak sah dikurbankan. Ternyata dalam Bujairami beliau menuliskan fatu jazi'ut tadhiyatu fi dzalika kullih walau kanat ma'ibah. Jadi hewan-hewan yang tidak sah dinadarkan, tidak sah dikurbankan tapi dinadari, itu menurut Al-Bujairami hewan itu cukup untuk dijadikan kurban. Ini memang agak aneh memang, karena perbandingannya terbalik dengan penjelasan di dalam Fathul Mu'in ini. Kalau dalam Fathul Mu'in kewajibannya disembelih, tapi tidak cukup sebagai udhiyah, tidak cukup sebagai kurban, walaupun menyembelihnya itu waktunya disamakan atau waktunya harus sama dengan waktu kurban, dan juga nanti pentasorufan dagingnya juga sama dengan kurban. Jadi dari sisi waktu dan dari sisi siapa yang menerima dagingnya itu sama dengan kurban, tapi tidak berstatus kurban gitu loh, tapi tidak berstatus kurban. Ini kalau di dalam kitab Fathul Mu'in. Jadi walaupun hewan itu harus disembelih di waktu kurban, itu tetap tidak berstatus sebagai kurban. Mengapa tidak berstatus sebagai kurban? Ya karena dia menyanggupi hewan itu dikurbankan, dia sudah menentukan waktunya. Jadi dia menjadikan hewan yang cacat itu sebagai kurban, otomatis dia sudah menentukan waktu penyembelihannya, walaupun hewannya tidak cukup sebagai kurban. Jadi memang hewan model seperti ini di beberapa hukum mirip dengan hewan kurban gitu, mirip dengan hewan kurban, walaupun tadi tidak berstatus sebagai hewan kurban. Dan dalam pentasorufannya juga sama dengan hewan kurban. Jadi seluruh dagingnya harus diberikan kepada orang fakir dan orang miskin, sama seperti kurban wajib ya. Kurban wajib itu kan pemilik hewan tidak boleh makan sedikit pun hewan yang dikurbankan. Daging hewan yang dikurbankan itu harus disedekahkan semua. Nah, hewan yang model seperti ini dinadari padahal hewannya tidak mencukupi syarat kurban, itu juga sama. Semua dagingnya tidak boleh ada yang dimakan oleh yang bernadar atau yang tidak nadar tapi mengatakan tadi ja'altuha udhiyatan, aku menjadikan hewan ini sebagai kurban. Itu dari segi tasawufnya itu sama dengan kurban ya. Jadi ya ini kalau kita pikir-pikir ya entah ada apa tidak orang nadar kurban tapi tidak ya hewan yang dinadari tidak memenuhi syarat ya kemungkinan ada, atau kalau mungkin ada seperti ini maka jawabannya seperti ini. Intinya di dalam Fathul Mu'in hewannya tidak berstatus kurban, tapi dalam Bujairami mengesahkan atau mencukupkan hewan itu sebagai kurban. Ada perbedaan ya.